Besar mana dosa makan babi atau korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, hidup dalam beragama Islam tentu ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Dalam Islam ya seperti itu. Oh, ini boleh, ini nggak boleh. Kalau yang boleh berarti yang sudah diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak apa kalau kita dilakukan. Kemudian ini tidak boleh, berarti yang tidak membolehkan itu siapa? Allah dan Rasulnya dan juga para ulama-ulama kita. Nah, kalau ini dilanggar berarti dosa. Nah, saudaraku seiman seagama, ada selentingan-selentingan kadang di masyarakat ya. Besar mana sih dosa makan babi dengan dosa berbuat korupsi? Nah, ini jawabnya juga bagaimana ini? Makan babi dosa besar ya, sama karena orang Islam sudah ada aturannya, dilarang makan babi. Kalau maaf nih non muslim ya, mereka itu kan tidak punya aturan seperti itu, ya halal bagi mereka. Tapi bagi umat Islam haram. Nah, kalau dilakukan, dilanggar keharaman itu, maka dapat dosa. Dosa sama siapa? Dosanya sama Allah. Nah, untuk menebus dosa diri sendiri yang telah diperbuat karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, bertobat, berhenti makan babi ya. Babi B2 ya, atau celeng, berhenti, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mengampuni. Ya walaupun itu dosa besar ya, dosa besar. Ya besarlah ya, karena dosa itu kecil pun ada siksaannya, apalagi melanggar ya, dosa besarlah. Nah, kemudian korupsi. Nah, korupsi ini bagaimana? Ini dosanya yang susah diketemunya ini. Yang namanya korupsi ya, korupsi itu kan ya misalnya uang pajak ini, pajak itu dari rakyat untuk rakyat, kan seharusnya begitu. Dari uang BUMN lah apalah ya, terus dikorupsi. Seharusnya kan dari pemerintah untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat, dari pemerintah untuk rakyat. Memang dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Dikorupsi. Macam-macam lah, dengan cara apapun dia mengkorupsi uang yang seharusnya untuk rakyat. Nah, dosanya besar gak? Besar. Kalau pengen diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus tobat, berhenti korupsi. Berhenti korupsi. Nah, kalau sudah bertobat, apakah diampuni? Ntar dulu. Itu dosanya sama Allah sudah diampuni karena udah berhenti korupsi. Tapi dosanya sama masyarakat atau rakyat Indonesia yang begitu banyak, harus dengan kata-kata minta maaf. Ya bikin apa disebutnya klarifikasi atau minta maaf ya. Jadi lewat video saya contohkan nih seperti ini. Kepada rakyat Indonesia seluruhnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya telah korupsi sebesar 40 miliar. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Minta maaf sama rakyat Indonesia. Nah, itu pun kalau rakyat Indonesia memaafkan. Kalau tidak, nah tetap urusannya sama Allah berat ya. Maka dari itu janganlah berbuat korupsi. Kasihan rakyat itu, ya Allah. Rakyat itu susah, rakyat itu mau makan aja susah, ya Allah. Ketemu sekarang makan, besok udah bingung. Besok ketemu dikit lagi, ya besoknya belum tentu. Pagi makan, sore lapar. Ya, sore makan, paginya udah lapar lagi. Mau beli nggak punya uang. Sedangkan mereka
korupsi sampai puluhan miliar. Ya Allah, buat apa duitnya itu? Kasihan. Dosa besar itu, dosa besar. Ya, umur manusia itu antara 70, ya paling panjang-panjangnya 80 lah. Kalau mati, ya Allah, dosanya kayak apa orang korupsi itu? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat, berat. Korupsi kok sampai miliaran begitu. Buat apa? Manusia itu makan ya sehari paling ya 3 piring. Oh, sampai miliaran begitu. Kasihan rakyat. Ya, ini pesan saya lah sebagai rakyat kecil. Ya. Janganlah berbuat korupsi. Dimanapun Anda berada dan duduk di pemerintahan apapun, baik di tingkat atas ya sampai paling bawah, jangan korupsi. Kasihan rakyat, kasihan rakyat. Ingat, ada Allah, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, makan babi dan korupsi itu lebih besar dosa korupsi. Bukan berarti makan babi boleh, bukan dosa, tapi ini korupsi lebih besar dosanya. Kalau makan babi ini dosanya dan ruginya diri sendiri seseorang, tapi kalau korupsi merugikan jutaan orang. Nah, disitulah siksanya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.